Kabar gembira bagi bangsa Indonesia menjelang HUT kemerdekaan RI. Data dari World Bank Country Classification by Income Level 4 FY24, Indonesia telah meraih status baru sebagai negara yang berpendapatan menengah atas dari sebelumnya negara menengah bawah yang berkembang. Mencapai status sebagai negara berpendapatan menengah atas adalah pencapaian penting bagi Indonesia, menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Indonesia menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan global dan menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk masa depan. Pengelompokan ini dilakukan mengacu pada rata-rata pendapatan nasional per kapita Indonesia tahun lalu berdasarkan metode Atlas sebesar 4.580 US dollar atau setara 68,1 juta rupiah berdasarkan kurs rupiah di tahun 2022. Indonesia sebetulnya sudah pernah masuk kelompok negara menengah atas pada tahun 2019 lalu. Namun, akibat COVID membuat Indonesia kembali turun ke kategori menengah bawah selama 2 tahun berturut-turut. Ekonom Selios mengungkap potensi Indonesia menjadi negara maju ketika sudah naik kelas jadi negara berpendapatan menengah ke atas. Meskipun naik kelas, GNI per kapita Indonesia di tahun 2002 justru turun menjadi peringkat kelima di Asia Tenggara. Pada tahun sebelumnya, GNI per kapita Indonesia menempati peringkat keempat di kawasan ini. Posisi puncak ditempati Singapura dengan GNI per kapita 67.200 US dollar pada tahun 2022, kemudian Brunei Darussalam di posisi kedua dengan GNI per kapita sebesar 31.410 US dollar, diikuti Malaysia 11.780 US dollar dan Thailand 7.230 US dollar. Di bawah Indonesia ada Vietnam dan Filipina dengan GNI per kapita masing-masing sebesar 4.010 US dollar dan 3.950 dolar. Sementara itu, di urutan paling akhir ada Myanmar dengan GNI per kapita 1.210 dolar. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, mayoritas negara di Asia Tenggara masuk kategori berpendapatan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan GNI per kapitanya berada di kisaran 1.136 US dollar sampai 4.465 US dollar. Pengecualian terjadi pada Singapura dan Brunei Darussalam yang masuk kategori negara berpendapatan tinggi dengan GNI per kapita di atas 13.845 US dollar. Sementara Malaysia, Thailand, dan Indonesia masuk ke kategori negara berpendapatan menengah atas dengan GNI per kapita di kisaran 4.466 US dollar sampai 13.845 US dollar. VP Ekonomis Bank Permata Joshua Pardede mengungkap, peningkatan status Indonesia ke level upper middle income oleh Bank Dunia mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia relatif lebih cepat dibanding negara-negara lain setelah menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu potensi manfaat dari upgrade ini adalah Indonesia akan dicap sebagai negara berpotensial untuk para investor berinvestasi, baik investasi secara langsung maupun investasi di pasar keuangan. Di sisi lain, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad memandang status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas tidak berdampak signifikan kepada masyarakat.